Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Silakan dibuka halaman ke-9. Penulis mengatakan waqad syara'a lahum subhanahu al-ijtima'a fi ada'il ibadati fi sholati was-siyami wal haji wa talabil ilmi. Allah Ta'ala telah mensyariatkan bagi mereka, bagi manusia untuk ijtima', untuk berkumpul dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Di antaranya dalam salatnya, maksudnya salat jamaah, wasiyam, berpuasa, wal haji dan dalam berhaji, wa talabil ilmi dan ketika menuntut ilmu. Semua ibadah-ibadah ini dilakukan secara ijtima', secara berjamaah bersama-sama. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahutsu ala ijtima'il muslimina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa memotivasi kaum muslimin untuk ijtima', untuk bersatu, untuk berkumpul. Wa yanhahum 'anit tafarruqi wal ikhtilafi. Dan beliau melarang kaum muslimin untuk berpecah belah dan berselisih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran ma'nahu al-hathu 'ala al-ijtima'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan khabar, telah mensabdakan hadis yang maknanya adalah motivasi untuk berkumpul, untuk bersatu, wan nahyi 'anit tafarruqi. Ya, dan wan nahyu 'anit tafarruqi, dan larangan untuk berpecah belah. Fa kana yukhbiru bi huduthi tafarruqin fi hadhil ummati. Dan beliau juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang adanya perpecahan, tentang akan munculnya perpecahan di antara umat ini. Kama hasala lil umami qablaha. Sebagaimana telah terjadi perpecahan di umat-umat sebelumnya. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat banyaknya perselisihan. Maka bagaimana solusinya? Beliau katakan, fa alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan berpegang teguhlah kepada sunnah khulafa'ir rasyidin, itu para sahabat Nabi, al-mahdiyyin, yang mereka mendapatkan petunjuk min ba'di, sepeninggalku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, maka dalam hadis ini Nabi kabarkan bahwasanya perpecahan itu akan terjadi. Perselisihan itu akan terjadi. Ya, walaupun beliau larang, namun faktanya, dan ini sudah sunnatullah, itu akan terjadi. Makanya beliau kasih solusi. Ketika terjadi perpecahan, ya, ketika terjadi perselisihan, apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Ya, hendaknya berpegang teguh pada sunnahku. Ya, solusinya bukan, ayo kumpul, yang penting kita bareng-bareng, badannya bersama. Bukan seperti itu solusinya. Namun solusinya hendaknya berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya, para sahabat yang menjadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan juga para sahabat yang lain. Berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat Nabi. Nah, itu solusi dari perpecahan umat, solusi dari perselisihan umat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Umat Yahudi dahulu telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ala ithnataini wa sab'ina firqatan. Dan kaum Nasrani zaman dahulu telah berpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqatan.
Sedangkan umat ini, umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Setiap mereka akan masuk neraka illa wahidatun, kecuali satu. Qulna man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu orang-orang yang mempraktekkan semisal yang aku lakukan dan dilakukan oleh ashabi, para sahabatku, al-yawma, hari ini. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi. Itulah golongan atau orang-orang yang Nabi kabarkan akan selamat dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut qad waqa'a, telah terjadi. Fataftariqul ummatu fi awakhiri asri sahabati. Umat Islam terpecah belah di akhir-akhir zaman sahabat Nabi. Lakin hadha tafarruqu lam yu'athir katsiran fi kiyanil ummati. Namun perpecahan ini tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter dari umat tersebut. Umatnya sahabat, zamannya sahabat, generasi sahabat. Ada persisian di antara para sahabat, namun tidak berpengaruh banyak, tidak berpengaruh besar terhadap karakter generasi terbaik saat itu, yaitu para sahabat. Dailata asril quruni al-mufaddalati allati athna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpengaruh dailata asril qurun, sepanjang generasi terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji mereka. Biqaulihi, dengan sabdanya, khairukum qarni. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Generasi para sahabat Nabi. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Tabi'in artinya orang-orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi namun tidak bertemu dengan Nabi. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu orang-orang yang bertemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat Nabi, apalagi bertemu dengan Nabi, tidak. Inilah tiga kurun generasi yang Nabi puji, yang utama. 3 generasi utama umat Islam yang disebut dengan generasi salaf, yaitu generasi sahabat yang pertama, generasi tabi'in yang kedua, dan generasi tabi'ut tabi'in yang ketiga. Hadisnya riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Qala ar-rawi, perawi hadis ini mengatakan, la adri dzakara ba'da qarnaini aw thalathatan. Saya tidak tahu, saya ragu apakah Nabi SAW menyebutkan generasi setelah generasi beliau 2 atau 3. Ya, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Ya. Jadi setelah generasi sahabat, tsumma alladzina yalunahum 2. Ataukah mungkin 3, tsumma alladzina yalunahum lagi, 1 generasi lagi. Ya, ada keraguan dari perawi hadis. Wa dzalika li wafratil ulama'i minal muhadditsin wal mufassirin wal fuqaha'i. Hal tersebut karena banyaknya para ulama hadis, para ulama tafsir, dan para ulama fikih ketika itu. Banyak sekali. Ini bukan ulama kaleng-kaleng, bukan ulama yang remeh, ulama-ulama besar di zaman tersebut. Bima fihim ulama tabi'in wa atba'ut tabi'in wal a'immatul arba'atu wa talamidhuhum. Karena di generasi-generasi tersebut, 2 atau 3 generasi setelah generasi sahabat, itu banyak ulama tabi'in, ulamanya tabi'ut tabi'in, dan juga ada imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan murid-murid mereka.
Waliquwwati daulatil islami fi tilkal quruni. Dan dikarenakan sangat kuatnya daulah Islam di generasi-generasi tersebut. Ya, Islam dalam kondisi jaya-jayanya, dalam puncak kejayaan. Fakanatil firqatu al-mukhalifatu tajidu al-jaza' al-radi'a bil hujjati wal quwwati. Maka ketika itu firqah yang mukhalifah, firqah yang menyimpang, mereka menghadapi al-jaza' al-radi'a, porsi yang sangat besar yang bisa menahan mereka bil hujjah wal quwwah, berupa hujjah, berupa dalil dan kekuatan. Ya. Di masa akhir-akhir zaman sahabat sudah ada firqah menyimpang. Ya, firqah Khawarij, firqah Qadariyah, dan yang lainnya sudah muncul. Namun mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena langsung dibantah oleh sahabat Nabi. Langsung dibantah oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama. Ketika itu langsung dibantah. Maka mereka kalah dengan hujjah. Dan mereka juga kalah dengan kuwah, dengan kekuatan. Ya, barang siapa yang macam-macam akan diperangi. Yang memunculkan pemahaman menyimpang akan diperangi oleh para sahabat, akan diperangi oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa ba'da inqidha'i 'asril qurunil mufaddalati, dan setelah selesainya 3 generasi yang mufaddalah, yang utama dari umat Islam tersebut, selesai 3 generasi utama tersebut, ikhtalata al-muslimuna bighairihim min ashabid diyanat al-mukhalifah. Maka kaum muslimin ikhtalata, bercampur dengan kaum-kaum yang lain. Min ashabid diyanat, dari pemeluk-pemeluk agama-agama yang menyimpang yang lain. Wa urribat ulumu ahlil milali al-kafirati, dan ilmu-ilmu dari agama-agama lain yang kafir, ilmu-ilmu dari agama-agama kafir, urribat, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmu filsafat, ilmu tentang agama Kristen, ilmu tentang agama Yahudi, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wattakhadha mulukul islami ba'dal bitanati min ahli al-kufri wad dalali. Dan sebagian raja-raja ketika itu merekrut sebagian bitanah, sebagian pegawai-pegawai mereka, orang-orang kepercayaan mereka dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Fasara minhum al-wuzara'u wal mustasyaruna, sehingga mereka dijadikan sebagai wuzara, sebagai menteri-menteri, dan sebagai mustasyar, sebagai orang yang dimintai konsultasi, sebagai konsultan-konsultan, sebagai penasehat. Fashtaddal khilafu wa ta'addadat al-firaqu wan nihalu. Maka semakin bertambah parahlah perselisihan di antara umat, dan ta'addadat al-firaqu, firqah-firqah semakin banyak. Wan nihalu, dan juga kelompok-kelompok semakin banyak. Wa najamat al-madzahibul batilah, dan muncullah madhab-madhab yang batil, yang sesat. Wala yazalu dzalika mustamirran ila waqtina hadza, dan ini terus-menerus terjadi sampai sekarang, sampai di zaman kita. Terus bertambah firqah-firqah sesat, bertambah keyakinan-keyakinan baru, madhab-madhab batil yang baru. Wa ila masyaallahu, dan masih terus berlangsung sampai Allah kehendaki, sampai kapannya. Walakin bihamdillahi baqiyat al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah. Namun dengan segala puji bagi Allah, masih ada, masih eksis, baqiyat, masih eksis firqah an-najiyah, golongan yang najiyah, yang dimenangkan oleh Allah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, golongan yang benar. Mutamassikatun bil islami as-sahihi, yang mereka berpegang pada Islam yang sahih. Tasiru alaihi wa tad'u ilaihi, yang mereka jalani Islam yang sahih tersebut dan mereka dakwahkan. Wala tazalu walan tazala bihamdillahi misdaqan lima akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan
La tazalu, masih ada sampai sekarang, walan tazal, dan tidak akan hilang, akan terus menerus ada. Bihamdillah, misdaqan, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW min baqai hadhil firqati wastimrariha wa sumudiha, tentang akan terus adanya firqah yang Allah menangkan tersebut, Allah akan tolong tersebut, dan akan terus menerus adanya wa sumudiha, dan tetapnya mereka di atas kebenaran. Wa dzalika fadlun min Allah subhanahu min ajli baqai hadzal dini. Maka ini adalah bentuk karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dalam mempertahankan agama ini. Wa iqamatil hujjati 'alal mu'anidina, dan untuk menegakkan hujjah pada orang-orang yang menentang agama ini. Inna hadhihi ta'ifata al-mubarakata tumathilu ma kana 'alaihi sahabatu radhiyallahu anhum. Sesungguhnya ta'ifah al-mansurah ini, golongan yang Allah selamatkan, ya, al-firqatun najiyah, golongan yang benar ini, yang Allah berkahi ini, tumathilu, mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi dan juga yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Fil qawli wal amali wal i'tiqadi, dalam perkataan, dalam amalan, dan dalam akidah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan apa yang aku praktekkan hari ini dan dipraktekkan oleh para sahabatku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Innahum baqiyatun salihatun min alladhina qala Allahu fihim. Dan merekalah baqiyatun salihah yang Allah katakan dalam ayatnya berikut ini. Allah Ta'ala firman, walaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Mengapa tidak ada minal qurun min qablikum, dari generasi-generasi sebelum kalian, yang ulu baqiyatin, yang mereka ulu baqiyah, memiliki keutamaan, yanhauna 'anil fasadi, yang mereka melarang perbuatan-perbuatan yang rusak, fil ardi, di atas muka bumi. Dalam surat Hud ayat 116. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, ulu baqiyah, orang-orang yang punya keutamaan, di sini maksudnya adalah para sahabat Nabi, ya, generasi utama umat Islam. Ya, para sahabat Nabi, para tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in, termasuk yang disebut sebagai ulu baqiyah, ya, orang-orang yang punya keutamaan. Ya, maka al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah orang yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, adalah orang yang mempraktikkan agama sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan juga dalam hadis iftaraqul ummah tadi, bahwasanya umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 di neraka dan hanya satu yang selamat, yang Allah masukkan ke surga, yaitu orang-orang yang mempraktekkan cara beragama sebagaimana cara beragamanya Nabi SAW dan para sahabat. Namun perhatikan dalam hadis tersebut, Nabi katakan, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Maksudnya umat ini, umat Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Maka 73 golongan ini semuanya muslim, bukan kafir. Ketika Nabi sebutkan satu golongan selamat, 72 golongan masuk neraka, bukan berarti yang masuk neraka ini kafir, tidak. Yang masuk neraka ini tetap muslim. Ya, mereka tidak selamat, artinya mereka masuk neraka karena mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Ya, yang selamat masuk surga satu golongan. Ya,
Maka 72 golongan ini bukan kafir, namun mereka menyimpang dari agama Islam yang benar. Ya. Dan tentunya kita ketika mendengar hadis ini, bukan yang menjadi kerjaan kita adalah mengklaim, oh saya yang satu golongan tersebut, oh golongan saya, orang-orang yang bersama saya lah yang masuk ke golongan tersebut. Bukan tugas kita mengklaim, saling mengklaim. Ya. Adapun mengklaim, mengaku, semua orang bisa mengaku. Namun yang menjadi tugas kita adalah berusaha menjadi orang-orang yang demikian. Berupaya. Caranya gimana? Caranya dengan mempraktekkan cara beragamanya Nabi SAW dan para sahabat. Jadi yang dituntut bukan klaim, bukan pengakuan, namun praktek, pembuktian. Ya, tidak perlu kita mengklaim, oh saya lah golongan tersebut. Oh orang-orang yang bersama saya lah, ustadz saya lah yang golongan tersebut. Ya, bukan mengklaim. Namun kita berusaha dan kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk golongan tersebut. Ya, dengan cara kita belajar bagaimana Islam yang benar dan kita mempraktikkan Islam yang benar sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Demikian yang bisa kita bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam.